Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Angkatan 19, Konsentrasi Akidah Akhlak UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kunci kerukunan, di mana materi ini terdapat pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 semester 1 dengan subbahasan yang pertama tentang toleransi atau tasamuh, yang kedua tentang persamaan derajat atau musawah, yang ketiga tentang mudarat atau tawasud, dan yang terakhir adalah saling bersaudara atau ukhuwah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu tentang toleransi. Pengertian toleransi. Kata tasamu diambil dari kata samaha, berarti tegang rasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab, tasamu berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Sedangkan menurut istilah, tasamu adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Maksud dari tasamu ialah bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya, toleransi dalam beragama, saling menghormati hak dan kewajiban antar agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila wa lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Konsep tasamuh yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis, serta tidak berbelit-belit, yaitu dengan mengenal, menghargai, dan terbuka dengan perbedaan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang agama yang paling dicintai Allah. Rasulullah menjawab, Al-Hanafiyah As-Samhah, atau agama yang lurus penuh toleransi. Itulah agama Islam. Lalu apa saja faktor yang mendorong manusia untuk bersikap toleransi? Yaitu yang pertama, keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. Yang kedua, perbedaan di dunia ialah realitas yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, Allah Maha membuat perhitungan. Jadi, tidak kuasa mutlak manusia untuk mengendali kekafiran atau kesesatan seseorang. Dan yang terakhir, keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia. Maka, jika seseorang telah menanamkan dalam hatinya hal tersebut, maka tidak akan ada lagi perpecahan baik sesama manusia ataupun antar agama. Selanjutnya, persamaan derajat atau musawah. Kata musawah berasal dari kata dasar sawa, berarti meratakan atau menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan menurut istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Rasulullah SAW bersabda, dari Abi Al-Yaman Al-Ajhari menceritakan dari Al-Utayyib, sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama dalam nasab, tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan, akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang memiliki induk. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam ada beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip musawah. Yang pertama, persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Yang kedua, setiap manusia sama derajatnya. Tidak ada pengistimewaan tertentu pada seseorang terhadap orang lain. Maksudnya adalah tanggung jawab yang sama. Yang ketiga, memelihara hak-hak non-muslim.
Di antaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. Yang keempat, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Maksudnya adalah dalam hak dan kewajiban, Islam menjadikan keduanya sama, yaitu dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil, dan keyakinan. Kelima, persamaan sosial di masyarakat. Maksudnya adalah dalam kehidupan masyarakat, setiap orang baik, kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat berada pada hak dan kewajiban yang sama, meskipun implementasinya berbeda karena faktor otoritas di dalamnya seperti pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang, sedangkan rakyat tidak berhak untuk membuat undang-undang. Selanjutnya, mudarat atau tawasud. Pengertian mudarat atau tawasud. Tawasud berasal dari kata wasata, berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti mudarat, sedangkan menurut istilah ialah sikap terpuji di mana menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memiliki sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kami. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Sikap tawasud merupakan sikap yang paling esensial karena sikap ini tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Hal ini membentuk sikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Dalam Islam, tawasud terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, dan yang ketiga syariat. Yang pertama dimensi akidah. Dalam dimensi akidah ada setidaknya 2 personal, yaitu ketuhanan antara ateisme dan pietisme. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan pietisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Islam adalah non-teisme, yakni paham yang mempercayai Tuhan yang esa. Manusia di antara jabar dan ikhtiar. Beberapa aliran mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah, dan aliran Islam dan aliran lain mengatakan perbuatan manusia adalah mutlak dari diri sendiri. Dalam Islam tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Yang kedua, dimensi akidah. Salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah perbedaan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat, karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Terakhir, dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersamaan. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Terakhir, saling bersaudara atau ukhuwah. Pengertian saling bersaudara atau ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari kata akhun, berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan, sedangkan menurut istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisihan dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Secara ringkas, persaudaraan menurut Quraisy Shihab bukan hanya melihat dari keturunan, akan tapi juga kesamaan suku, bangsa, agama, dan tanah air, agar terciptanya keharmonisan hubungan manusia. Beliau membagi ukhuwah dalam 4 macam. Yang pertama, ukhuwah fi al-ubudiyah, persaudaraan kemakhlukan dan ketundukan kepada Allah.
semuanya adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah. Yang kedua, ukhuwah fi al-insaniyah, persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah fi an-nasab wa al-wathaniyah, persaudaraan yang dijalin karena persamaan dalam keturunan dan kebangsaan. Dan yang terakhir, ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, persaudaraan yang dijalani karena persamaan agama Islam. Baiklah, itu dia kunci dari kerukunan. Kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang sangat indah dan menjunjung tinggi kedamaian. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah, kita semua bersaudara. Jangan saling membenci dan menghina, karena Allah membenci permusuhan. Kita semua sama derajatnya di mata Allah, hanya saja yang membedakan adalah ketakwaan kita terhadap Allah. Sekian dulu penjelasan saya kali ini, semoga dapat dipahami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.